Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Di video kali ini kita akan belajar tentang sebuah sensor yang juga relatif sering digunakan dalam pengaplikasian Arduino. Itu adalah sensor ultrasonic. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, langsung aja kita menuju ke materi. Iya, ini pertemuan kelima Internet of Things, sensor ultrasonic. Langsung aja kita lanjut. Pengertian sendiri, ultrasonic adalah suatu suara atau getaran dengan frekuensi di atas 20 kHz. Tentang suara yang bisa didengar oleh manusia itu berkisar antara 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Nah, dengan frekuensi yang tinggi ini menyebabkan gelombang ini sulit menembus benda padat, sehingga gelombang mudah dipantulkan. Penggunaannya sendiri. Dalam penggunaannya, sensor ultrasonic bisa digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama adalah mengukur jarak, seperti di gambar hijau, lalu mendeteksi obstacle ataupun halangan yang ada di depan sensor, lalu yang selanjutnya, atau yang bisa kita sering diterapkan di suatu negara untuk keamanan suatu negara, adalah radar ataupun UAV, seperti itu. Komponen sendiri ada apa aja sih? Di sensor ultrasonic ini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah voltase in, yang gambarnya kuning ini, lalu ada ground, lalu ada transmitter, dan juga receiver. Transmitter akan mentransmisikan gelombang, lalu receiver akan menerima pantulan dari gelombang tersebut. Lalu kita ke tab praktik sekarang. Nah, ini adalah sensor ultrasonic yang akan kita gunakan. Serinya ada di sini, HCSR04. Di sini ada 4 pin ya, seperti yang aku jelasin di sebelah tadi, sebelum ini, ada VCC ataupun voltase in, ada ground, ada trigger yang akan mengubah voltase menjadi gelombang ultrasonic, lalu ada echo yang akan menerima pantulan dari gelombang yang tadi dikeluarkan oleh trigger, seperti itu. Langsung aja sekarang kita menuju ke praktiknya. Oke. Dari sini aku akan membuka Tinkercad ya, yang udah kami bikin sebelumnya. Nah, jadi ini adalah desain yang sudah kami buat. Di sini ada Arduino Uno, ada kabel jumper, ada buzzer, ada LED, dan juga ada ultrasonic. Nah, ini untuk perangkatnya, dan ini di sebelah sisi kanannya ada kodenya. Di sini aku jelasin dulu yang pertama, ada define trigger pin 4 dan 5 ya, sama seperti video pertemuan sebelumnya. Jadi kita mendefinisikan dulu variabelnya apa aja sih. Di sini aku mendefinisikan trigger pin dari pin 4 dan juga echo pin dari pin 5. Ini sesuai yang ada di pin digital. Lalu aku bikin variabel duration dan juga distance yang akan nanti kita gunakan sebagai yang mengukur jarak antara sensor dan juga benda di depannya. Lalu di sini ada buzzer di pin 8 ini, dan juga ada LED di pin 9. Lalu di setup kita kasih apa aja, biasa seperti pertemuan sebelumnya juga. Kita kasih trigger pinnya, kita kasih output, echo pinnya kita kasih input, dan juga LED-nya kita bikin output, buat ini bikin output. Lalu jangan lupa serial begin. Dan juga di sini aku tambahkan serial print ln untuk menampilkan teks ultrasonic ini di serial monitor yang ada di bawah sini. Oke. Terus kita lanjut ke void loop ya. Void loop di sini ada apa aja sih? Ini yang pertama, kita kondisi awal kita matikan dulu sensornya. Lalu lebih tepatnya trigger pinnya. Lalu setelah itu kita hidupkan. Lalu kita matikan lagi. Lalu kita menghidupkan echo pinnya. Jadi gitu. Jadi setelah triggernya memancarkan gelombang, nanti akan menembus ketemu benda ya. Nah, hasil pantulan gelombang tersebut akan diterima oleh pin echo, seperti itu. Nah, di sini juga ada rumusnya, duration, pulse in, echo pin, height. Jadi dia nanti akan mendapatkan durasi. Ini mengacunya ke waktu ya. Jadi pengukuran pertama digunakan berdasarkan waktu. Jadi waktunya si trigger ini ngirim, lalu diterima oleh echo, itu berapa lama, seperti itu. Lalu bawahnya baru kita akan ketemu dengan namanya distance, jadi jaraknya di sini.
yaitu adalah durasi dikali 0,0345 dibagi dengan 2. Nah, setelah itu kita tampilkan ya di serial distance, dan kita panggil distance-nya, lalu kita kasih di sini jarak. Satuan cm. Lalu rasanya kurang mantap ya kalau cuma kayak gitu aja. Karena itu juga bisa gitu kan. Lalu kita tambahin sedikit statement pengendalian di bawahnya. Ada distance sekian, lalu dengan distance sekian nanti dia akan LED-nya akan hidup, lalu ini dia akan low. Terus else if-nya, lalu jika distance-nya sekian, LED juga akan hidup, buzzer-nya juga akan hidup dengan delay-nya yang lebih kecil daripada delay sebelumnya. Lalu yang terakhir, sama yang terakhir adalah LED-nya akan kita hidupkan, buzzer juga akan hidupkan dengan delay yang lebih kecil lagi daripada yang ada di statement pengendalian sebelumnya. Oke, langsung aja kita masuk ke start simulation. Di sini kita start simulation, secara monitornya aku aktifkan dulu. Oke. Kita lihat sini, oh ini udah 36 cm. Kita coba jauhkan lagi. Ya, kita coba ambil yang statement pengendalian pertama ya. Jika jaraknya lebih dari 60 atau sama dengan 60, maka LED aja yang akan hidup. Lalu kita turunkan lagi menjadi berapa tuh? 50 ya. Berkisar 50. Oke, ini buzzernya sudah hidup. LED juga hidup dengan durasi yang lebih cepat ketip-ketipnya ya. Itu hidup matinya lebih cepat. Lalu kita turunkan lagi sampai di bawah berapa tuh? Di bawah 40. Di bawah 40. Nah, ini sudah kelihatan distance-nya 36 cm. Nah, ini mungkin kalau kita lihat buzzernya, mungkin buzzernya nggak terlalu aktif ya. Cuman kalau kita lihat LED-nya emang hidup matinya terasa gitu, terasa hidup matinya. Nah, ini aja nanti teman-teman bisa coba ini di tingkatnya masing-masing. Bisa dengan konsep ini ataupun menggabungkannya dengan ya sensor lain ataupun dengan modul-modul lain ya, sehingga lebih kerasa risetnya, lebih kerasa praktikumnya kayak gitu. Nah, nanti silahkan dicoba ini di rumah, dan hasilnya nggak usah dikumpul ya. Jadi silahkan coba mandiri secara di rumah. Silahkan coba mandiri di rumah seperti itu. Nah, itu aja video pada kali ini. Untuk mengakhirnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, kami cukupkan sekian praktikum di video kali ini. Ada salah-salah kata atau salah perbuatan, kami mohon maaf. Ada pertanyaan, silakan hubungi asisten masing-masing. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.